Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rizky Asmira, Gabungan Materi Komputer. Konsep dasar dan sejarah perkembangan komputer. Komputer mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Fungsinya juga sangat sederhana, hanya sebagai alat bantu hitung. Sejarah komputer generasi pertama yang dikenal dengan Electronic Numerical Integrator kalkulator, yaitu sebuah alat digital yang dirancang pada tahun 1942 baru selesai pada tahun 1946. Sehingga saat ini ada 5 generasi komputer. Generasi pertama atau tabung vakum. Pada tahun 1946, komputer diciptakan dengan tabung vakum sebagai komponen utamanya, berat hampir 30 ton, tapi hal ini sangat tidak efisien karena membutuhkan daya listrik yang besar serta panas yang berlebihan. Generasi transistor. Generasi tabung vakum mengalami perkembangan sehingga tergantikan oleh teknologi transistor sebagai komponen utama yang sangat canggih. Generasi IC. Generasi ini disebut dengan generasi ketiga. Bentuk transistor diperkecil, kemudian diletakkan pada IC bersama beberapa resistor dan kapasitor. Kelebihan yaitu lebih cepat dan efisien, juga merupakan komputer pertama yang menggunakan monitor dan keyboard. Generasi mikroprosesor. Pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Pada generasi ini istilah pitch mulai muncul. Dibanderol dengan harga yang cukup murah, kapasitas memori lebih besar. Generasi AL yang memiliki kecerdasan buatan sehingga dapat melakukan input dengan lebih baik. Bahkan dengan teknologi ini, Anda dapat menginput bahasa yang digunakan sehari-hari. Perkembangan komputer dari masa ke masa. Komputer generasi pertama 1946 sampai dengan 1959 mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Sirkuitnya menggunakan vacuum tube, programnya dibuat dengan bahasa mesin assembler, ukuran fisik komputer yang sangat besar dan cepat panas. Proses kurang cepat dan kapasitas penyimpanan kecil, memerlukan daya listrik yang besar, orientasi pada aplikasi bisnis. Komputer generasi kedua mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Sirkuitnya berupa transistor, program dibuat dengan bahasa tingkat tinggi, kapasitas sudah cukup besar, proses operasi sudah cepat, membutuhkan daya listrik yang rendah, berorientasi pada bisnis dan teknik. Generasi ketiga 1964 sampai dengan 1970 mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Sudah menggunakan IC atau integrasi sirkuit, proses yang lebih cepat, kapasitas memori sudah lebih besar, penggunaan listrik yang lebih hemat, bentuk fisik lebih kecil, sudah memunculkan aplikasi pendukung di dalam komputer. Komputer generasi keempat 1970 sampai dengan 1990 mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Menggunakan Large Scale Integration atau LSI, dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. IBM 370 adalah komputer generasi keempat yang pertama. Komputer generasi kelima sejak tahun 1990-an mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Menggunakan Very Large Scale Integration atau VLSI, adanya mikroprosesor dan semikonduktor, mengembangkan komputer yang bisa bercakap dengan manusia sehingga meniru inteligensi manusia. Dikenal juga dengan generasi Pentium. Perkembangan komputer dan klarifikasi komputer terjadi setahap demi setahap atau evolusi. Komputer yang lebih baru umumnya mendukung komputer yang sudah ada sebelumnya, backward compatible. Perkembangan hardware. Perkembangan hardware komputer itu sendiri adalah sebuah evolusi dari berbagai alat pengolah data. Adalah seorang Charles Babbage yang pertama kali mengenali komputer yang pertama. Namun pada periode ini komputer digunakan hanya untuk operasi matematika. Baru setelah tahun 1940 komputer digunakan untuk pengolah data yang lebih luas. Berikut adalah perkembangan generasi komputer setelah tahun 1940. Generasi pertama tahun 1940 sampai dengan 1959. Pada generasi ini komputer menggunakan tabung untuk proses data dan penyimpanan data. Beberapa komputer yang lahir pada generasi ini adalah ENIAC, EDVAC,
SAC. Generasi kedua tahun 1959 sampai dengan 1964. Penemuan transistor pada tahun 1948 adalah salah satu faktor yang membuat generasi komputer ini lahir. Komputer pada generasi ini jauh lebih kecil karena menggunakan transistor untuk menggantikan tabung vakum yang ukurannya lebih besar. Pada periode ini pula bahasa program sudah mulai dikenal untuk menggantikan bahasa mesin pada generasi sebelumnya, sehingga menyebabkan ada beberapa profesi baru yang memunculkan seperti programmer, analis, dan ahli sistem komputer. Generasi ketiga 1964 sampai awal 80-an. Generasi ini dipengaruhi oleh penemuan IC dan chip untuk mengatasi kekurangan transistor yang cepat panas. Komputer generasi ini pun membuat komputer menjadi lebih kecil karena komponen yang banyak dapat dipadatkan dalam satu chip. Generasi ini pula ditemukan sistem operasi. Generasi keempat awal 80-an. Generasi ini adalah pengembangan dari mikroprosesor untuk membuat komputer lebih bisa melakukan tugas-tugas yang lebih kompleks. Personal komputer dikenal pada generasi ini. Generasi kelima. Generasi ini memungkinkan komputer masa depan untuk lebih dapat berinteraksi dengan manusia. Perkembangan hardware. Secara garis besar, hardware pada PC itu dibagi menjadi 5 bagian utama, yaitu CPU, memori utama, piranti input, piranti output, dan media penyimpanan. Berikut adalah bagiannya. Perkembangan software. Perangkat lunak atau software adalah perangkat abstrak yang merupakan bagian utama selain hardware dalam komputer. Perangkat lunak yang hingga saat ini dibentuk dari sebuah kode-kode biner yang kemudian dikemas dalam sebuah bahasa mesin. Jenis software komputer. Pertama, software sistem informasi yang mempunyai dua fungsi, yakni mengelola sumber daya sistem komputer seperti monitor, prosesor, dan sebagainya, menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan penggunanya. 2. Aplikasi. Aplikasi bahasa programan, software program aplikasi, software paket aplikasi, software utilitas, serta software games atau multimedia. Ketiga, software pengelola angka, sering dipakai untuk mengerjakan dan melakukan perhitungan dengan angka-angka di dalamnya. 4. Software antivirus. Aplikasi ini juga untuk mendeteksi dan juga menghapus virus yang masuk ke dalam sistem komputer. Penggolongan komputer dan jenis-jenis komputer. Jenis-jenis komputer. 1. Jenis komputer berdasarkan data yang diperoleh. Komputer analog, komputer digital, dan komputer hibrid. 2. Jenis komputer berdasarkan tujuan penggunaannya. Komputer untuk tujuan khusus, komputer untuk tujuan umum. 3. Jenis komputer berdasarkan prosesornya. Mainframe komputer, mini komputer, personal komputer atau PC. 4. Jenis komputer berdasarkan bentuk fisiknya. Komputer desktop, komputer tower, komputer portable, komputer laptop, komputer notebook. 5. Jenis komputer berdasarkan skala kemampuannya. Komputer skala kecil, komputer skala menengah, komputer skala besar. Alat input, alat proses, dan alat output. Alat input adalah alat-alat yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dari luar sistem dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah. Macam-macam alat input: keyboard, mouse, zoomer, joystick, link pen, kamera digital, honeycomb, touchpen, webcam, mikrofon dan HP, crop tips pen, torchball. Alat input langsung adalah input yang langsung diproses oleh alat prosesor. Alat input tidak langsung adalah tidak langsung diproses melainkan disimpan di memori sebelum diproses. Alat proses adalah alat-alat yang berfungsi untuk mengolah data ke dalam komputer setelah mengalami proses input. Macam-macam alat proses. Pertama, power supply. Kedua, motherboard. Ketiga, CPU atau prosesor. 4. Memori atau RAM. 5. Hard disk. 6. VGA. 7. Shulker. Alat output adalah
Data yang diproses menjadi bentuk yang lebih berguna, macam-macam alat output. Pertama, monitor, printer, plotter, sprinter, handset. Fungsi dan kegunaan perangkat lunak software. Perangkat lunak atau software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital. Di dalamnya termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang dapat dibaca dan ditulis oleh komputer. Perangkat lunak juga dapat dikatakan sebagai bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Fungsi dan kegunaan perangkat lunak. Pertama, menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dapat dibagi menjadi sistem operasi atau sistem pendukung. Kedua, dalam mengatur berbagai hardware untuk bekerja secara bersama-sama. Ketiga, sebagai penghubung antara software-software yang lain dengan hardware. Keempat, sebagai penerjemah terhadap software-software lain dalam setiap instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Kelima, mengidentifikasi program. Aplikasi pengolah data menggunakan MS Office Word. Microsoft Word merupakan perangkat lunak pengolah kata terbaik dan terpopuler di dunia. Selain itu, Microsoft Word juga tersedia di berbagai jenis sistem operasi. Aplikasi ini telah didistribusi di sistem operasi Microsoft Windows, Mac OS, iOS, dan Android. Hal ini menyebabkan popularitas Microsoft Word bertahan, walaupun banyak terdapat aplikasi pengolah kata yang terus bermunculan. Berikut ini adalah tampilan dari Microsoft Word. Manfaat kegunaan Microsoft Word. Pertama, membuat dokumen yang dapat dicetak seperti surat, laporan kerja, dan lain-lain. Kedua, membuat buku dengan berbagai format. Ketiga, membuat dokumen yang lebih profesional dengan gaya penulisan yang beragam seperti jenis font, warna, dan lain-lain. Keempat, membuat surat dengan lebih cepat. Kelima, membuat dokumen ilmiah dengan fitur referensi untuk mempermudah penulisan ilmiah. Keenam, tersedia beragam template yang dapat diunduh untuk mempercepat pembuatan dokumen. Ketujuh, mempermudah pengeditan dokumen dengan mudah, dapat dibuka kapan saja. Terkoneksi dengan SKY Drive untuk menyimpan dokumen otomatis secara online. Terakhir, dapat digunakan untuk membuat surat yang dikirim berbanyak. Memahami dan mengaplikasikan beberapa aplikasi pengolah data menggunakan MS Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Microsoft Excel digunakan di berbagai bidang pekerjaan, baik usaha kecil maupun perusahaan berskala internasional. Adapun beberapa fungsi dan kegunaan Microsoft Excel yaitu: pertama, membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, meringkas, dan memformat data serta grafik. Kedua, membuat catatan keuangan dan anggaran keuangan. Ketiga, menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, dan lain-lain. Keempat, melakukan analisis dan riset harga. Kelima, melakukan perhitungan statistika. Keenam, membantu berbagai sektor bisnis untuk mempermudah melakukan laporan keuangan. 7. Membuat daftar nilai sekolah. Kedelapan, konversi mata uang. Kesembilan, membuat grafik pemasaran matematika, dan lain-lain. Mengaplikasikan aplikasi pengolah data menggunakan MS PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah software untuk pembuatan presentasi. Jika Microsoft Word digunakan untuk membuat laporan yang melibatkan data angka dan grafik, maka PowerPoint digunakan presentasi hasil akhirnya. Kelebihan fitur MS PowerPoint. 1. Memiliki tampilan slide per slide untuk mempermudah presentasi. Kedua, mudah memasukkan teks dan gambar. Ketiga, bisa juga memasukkan animasi dan file video dan audio. Keempat, bisa mengimpor nilai dari Word dan Excel. Kelima, bisa membuat animasi untuk mempercantik proses peralihan antara slide. Keenam, memiliki berbagai desain tampilan yang cukup profesional untuk bisa diterapkan dengan mudah.
Ketujuh, memiliki banyak template presentasi yang bisa digunakan, terutama yang bersifat open source. Aplikasi internet, pemanfaatan pengenalan email dan jejaring sosial. Aplikasi internet: 1. Web server, 2. APC, 3. Proses instalan, dan 4. Email server. Membuat akun email. Pertama, masukkan alamat www.gmail.com pada web browser Anda. 2. Klik enter atau akun sebuah kontak akan terbuka. 3. Isi data diri Anda dengan lengkap. Pada isian setelah nama, Anda bisa memilih nama untuk username. 4. Jika ternyata terdapat tulis that username is tagged 3 another. 5. Isi semua kolom yang belum terisi dengan data yang benar. 6. Klik next. Tip. Manfaat kegunaan email. Pertama, media komunikasi. Kedua, media pengiriman. Ketiga, media promosi. Keempat, media informasi. Kelima, efektif, efisien, dan murah. 6. Sosial media. Media sosial adalah media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, proses interaksi antara user satu dengan user lain, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan jaringan internet. Internet evaluation of social media, yaitu Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Twitter, dan lain-lain. Memahami dan mendalami aplikasi internet untuk berbagai keperluan. Pemanfaatan aplikasi internet browsing. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang tepat disesuaikan. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP atau Transmission Control Protocol atau IP, Internet Protocol. Berikut beberapa fungsi internet secara umum diantaranya. Pertama, sebagai media komunikasi. Kedua, sebagai media untuk mengakses berita. Keempat, sebagai media untuk bertukar sumber daya. Peran sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi memiliki peran dalam menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen dalam berbagai keputusan, dan menunjang keunggulan strategi kompetitif. Berikut merupakan 5 hal dasar yang perlu diketahui seputar sistem informasi, atau biasa disebut 5 area pengetahuan sistem informasi. Pertama, konsep dasar. Kedua, teknologi informasi. Ketiga, aplikasi bisnis. Keempat, proses pengembangan. Dan kelima, tantangan manajemen. Adapun peran utama sistem informasi dalam bisnis antaranya: mendukung operasi bisnis, mendukung pengambilan keputusan bisnis, mendukung keunggulan bisnis. Itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.